Bahkan jika itu berbahaya, aku akan pergi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya pada Xiao Yao dengan nada meminta maaf. Dan kemudian bertanya kepada Le Shaolong. Shaolong, Anda telah menjalankan rumah lelang selama bertahun-tahun. Dan saya telah mendengar tentang lelang dan mimpi apapun. Rumput. Le Shaolong menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah mendengarnya. Xiao Yan melanjutkan dengan mengatakan. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa rumput impian semacam ini sangat langka di benua-benua. Dan mereka yang telah dibawa keluar dari ilusi tidak mau menjualnya. Sekarang, kebangkitan dari nenek moyang Xiao Xuan telah diambil kemudian. Hanya bahan obat ini yang diperlukan untuk membuat obat untuk netralisasi. Jadi saya harus pergi. Petik 2. Jika hanya untuk ramuan obat, saya dapat menetapkan puncak bintang 4 yang pandai bersembunyi dari keluarga iblis darah saya. Setelah mengambil ramuan obat, saya telah bersembunyi darinya. King Haoran masih belum terlalu lega dengan ilusi Xiao Yan. Jadi dia datang dengan ide seperti itu. Kakak, metode ini bagus. Aku mengerti kerja keras kakak. Tetapi kamu belum memikirkannya. Jika orang yang masuk memiliki jiwa yang kuat, apakah orang yang kamu kirim masih tersembunyi? Setelah ditemukan, bahan obat tapi itu hilang. Pada titik ini, Xiao Yan tersenyum. Senyumnya dipenuhi rasa percaya diri. Selain itu, saya tidak ingin mendapatkan bahan obat dengan cara ini. Bukankah dunia fantasi ini hanya untuk orang-orang dengan kurang dari 5 bintang untuk masuk? Betapa mengerikan untuk mengatakannya di dalam. Tetapi bukankah semua puncak bintang 4 yang masuk? Apa yang mengerikan, setelah pembunuhan ini dan kesalahpahaman di pintu masuk klan narkoba, saya sangat jelas tentang pertempuran saya saat ini. Saya tidak terlalu percaya diri. Saya tidak perlu takut dengan tahap akhir bintang 5. Jika saya tidak memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi sekelompok puncak bintang 4, bagaimana saya akan menempuh jalan untuk menjadi yang terkuat di puncak kaisar? Mengapa memimpin saudara-saudara? Petik 2. Kata-kata Xiao Yan sangat masuk akal. Dan semua orang tidak dapat menemukan alasan yang lebih baik untuk mematahkan semangat Xiao Yan. Namun, King Haoran masih tidak berniat menyerah untuk mematahkan semangat Xiao Yan. Karena dia benar-benar tidak ingin Xiao Yan memasuki ilusi untuk mengambil risiko yang menurutnya tidak perlu sama sekali. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa ilusi itu penuh dengan mimpi dan rumput mimpi? Nenek moyang saya yang memberitahu saya bahwa dia telah maju. Xiao Yan menjawab. King Haoran menyeringai sedikit dan menatap Zenni. Kedua mata bertukar pikiran sejenak. Dan kemudian King Haoran bertanya lagi. Patriark klan narkoba juga mendukungmu. Yah, dia mengatakan bahwa karena beberapa perubahan di daratan Doudi, dunia fantasi bereaksi terlebih dahulu. Dan diperkirakan akan segera terbuka. Itu adalah restuku. Aku bisa masuk dan mempraktikkannya. Lalu mengambil beberapa poin dan rumput impian. Saudaraku, saya masih menanggung harapan leluhur. Bagaimana saya bisa mundur? Xiao Yan tampaknya telah menemukan alasan yang sangat bagus untuk dirinya sendiri untuk memasuki fantasi. King Haoran menggelengkan kepalanya. Kamu leluhur. Ambil saja beberapa tumbuhan. Terima kasih padanya dengan begitu mudah. Leluhur berkata bahwa ketika dia masuk, sebuah tongkat kayu mengenai banyak orang kuat. Dan dalam satu gerakan membangun reputasinya sebagai seorang jenius yang tiada taraf. Dia juga mengatakan bahwa menurut penilaiannya atas kekuatanku, dia sangat percaya padaku. Xiao Yanjiang patriark klan berbicara hampir seperti aslinya. Patriark dari klan kedokteran adalah seorang jenius yang tak tertandingi. King Haoran melotot, terkejut dengan pernyataan diri dari klan kedokteran. Bukan, Xiao Yan tidak mengerti mengapa King Haoran, yang selalu memiliki banyak orang, begitu terkejut dengan kata-kata kepala klan medis yang memproklamirkan diri. Seperti yang diketahui semua orang, King Haoran ingin terus mencegahnya pergi ke dunia fantasi dengan memanfaatkan pernyataan ini. Jika Anda hanya berbicara tentang kekuatan tempur, karena dia belum mampu menembus talenta petarung bintang 8 selama ratusan ribu tahun, dia dapat dianggap sebagai jenius yang terbaik. Tetapi dia jelas bukan jenius yang tiada taranya. Namun, saya pikir dia juga memiliki keterampilan yang hebat dalam memurnikan obat pada saat yang sama.
Pencapaian tinggi. Dia berpikir bahwa dia adalah seorang jenius yang tiada taranya. Itu tidak sombong. Namun, gua darah pembunuh ini hanya berfokus pada kekuatan tempur. Dan alkimia tidak membantu sama sekali di dalamnya. Saya hampir tidak dapat membayangkan bahwa jika hanya dia bagaimana kekuatannya sendiri. Seperti yang dia katakan. Tongkat kayu memukul banyak pria dan bunga yang kuat. Berbicara tentang ini, King Haoran melirik Zenni dengan sengaja atau tidak sengaja. Selain Zenni, Xiao Yan dan yang lainnya memandang King Haoran dengan bingung. Bertanya-tanya apa maksud King Haoran, dan mengapa mereka dengan sengaja merendahkan leluhur Xiao Yan. Tampaknya malu membiarkan King Haoran menyanyikan monolog sendirian. Zenni mulai menjelaskan. Saya tidak berpikir Kaisar Iblis ingin merendahkan leluhur Xiao Shao. Tetapi untuk memberitahu Xiao Shao bahwa klan narkoba mungkin jenius tak tertandingi dari klan obat namun. Itu masih bukan jenius tak tertandingi dari benua Doudi. Di dunia fantasi, tidak ada yang berani menyentuh ujungnya. Meski kekuatannya sangat kuat. Namun lebih cenderung mengandalkan pamor klan narkoba tahun itu. Petik 2. Ya, itulah yang saya maksud. Klan narkoba pada waktu itu lebih kuat daripada kuil dan saat ini. Ia membutuhkan angin, hujan, dan itu sangat kuat. Yao Aotian adalah jenius obat yang paling berharga klan. Yang lain siapa yang berani menyerangnya di dunia fantasi? Para jenius sejati dari pasukan itu. King Haoran mengambil kata-kata Zen, dan sangat puas dengan kerjasama yang tepat dari Zenji. Xiao Yan tercengang. Berani mencintai leluhur prestise di dunia fantasi ke segala arah dengan mengandalkan prestise keluarga. Kakak berarti tidak hanya kekuatan yang dibutuhkan dalam fantasi, tetapi juga kekuatan. Jika tidak ada kekuatan absolut dan tidak ada kekuatan yang cukup untuk ditakuti, akan sangat berbahaya untuk pergi sendirian. Xiao Yan adalah orang yang cerdas, dan segera memahami arti kata-kata King Haoran. Ah, itu maksudku. Saya harap Xiao Yan bisa mengerti. Tapi itu benar-benar dikatakan oleh Xiao Yan. King Haoran masih merasa sedikit malu untuk memberi Xiao Yan contoh dari kepala kedokteran klan. Kekuatan pribadimu kakak tidak diragukan lagi. Pada akhir periode bintang 4, kamu dapat membunuh puncak bintang 5. Dan itu adalah masih puncak bintang 5 yang sangat kuat. Apa yang perlu dipertanyakan kekuatannya? Namun, tidak ada yang akan iri dengan Anda setelah memasuki fantasi. Dan orang yang masuk juga akan tidak ada jenius yang tiada taranya. Anda akan selalu menghadapi bahaya yang tidak terduga. Apakah kamu tahu? Menurut kakak laki-laki, mengapa ada begitu banyak puncak bintang 4 yang masuk? Apakah mereka tidak tahu bahwa di dalam sangat berbahaya? Xiao Yan merasa sangat keras tentang King Haoran berulang kali dan membujuk dirinya sendiri untuk tidak pergi ke ilusi. Larutan. Hehe. Aku tahu kamu akan bertanya seperti ini. Orang-orang itu. Kebanyakan dari mereka adalah para jenius yang pergi dengan kekuatan besar untuk mengikuti pelatihan. Sebenarnya mereka adalah pengawal. Ada juga banyak orang yang masuk sebagai mitra. Dan mereka akan segera kembali setelah masuk. Jenius dari kekuatan kuat tertentu ingin aman. Ada juga bagian yang sangat kecil karena batas waktu Kaisar Bintang 5 akan segera datang. Dan dia harus masuk ke berjudi. King Haoran menjelaskan dengan sabar kepada Xiao Yan. Mendengarkan kata-kata King Haoran, mata King Muir menoleh. Dan dia berkata dengan kasar. Bukankah pembohong merekrut begitu banyak puncak bintang 4? Minta mereka menemani pembohong itu. Setelah mendengar ini, King Haoran tersenyum pada Xiao Yan dan bertanya, apakah kamu setuju? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan datar. Puncak bintang 4 itu direkrut untuk mempromosikan kekuatan bintang 5 dari orang-orang Xiao. Itu akan menjadi tulang punggung masa depan orang-orang Xiao saya. Kakak laki-laki itu berkata dengan sangat buruk dalam ilusi. Bagaimana mungkin saya membawa mereka untuk keselamatan saya sendiri? Ambil risiko semacam itu, dan, jika di dalam benar-benar berbahaya, mereka tidak hanya dapat membantu saya juga merawat mereka. Tidak, sama sekali tidak. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan yang sama sekali tidak dibuat-buat, Le Shaolong, Xiao Zhan, Storm, Nan Erming, dan Ziying mau tidak mau tersentuh oleh hati.
dan menggerakkan bawahan Xiaoyan di dalam hatinya. King Haoran, Xiao Yao, Zenni, Xiao Li, Xiao Long, dan Kaisar Ming semuanya memberi Xiaoyan jempol di hati mereka. Bisakah mereka memperlakukan bawahannya seperti ini? Mengapa khawatir orang Xiao tidak akan bangkit? Pembohong kecil. Kalau begitu jangan pergi. Itu terlalu berbahaya. King Muer tidak bisa membantu tetapi berteriak. Jantung gelisah berdetak semakin cepat. Sehingga wajahnya sedikit ungu. Saudaraku. Bukan karena kakak laki-lakimu tidak percaya kamu memiliki kekuatan untuk keluar dari ilusi. Tetapi kamu bukan manusia sekarang. Atau para jenius tak tertandingi yang dikembangkan oleh berbagai kekuatan. Kamu adalah seorang pemimpin. Dan seluruh aliansi Xiao mengandalkan Anda. Pimpin mereka untuk bangkit. Dan saudara-saudari ini mengandalkan Anda untuk memimpin mereka menciptakan kejayaan di benua. Ada lebih banyak Kier dan King Lin yang membutuhkan perlindungan Anda. Beban Anda bahu tidak ringan. Beraninya kami melihatmu mengambil risiko? Pikirkan dengan tenang lagi. King Haoran membujuk dengan kepahitan yang jelas dan serius di wajahnya. Dia mendongak dan menatap mata orang-orang yang berharap dia tidak akan pergi ke dunia imajiner. Tekad asli Xiaoyan terguncang. Meskipun hatinya masih sedikit tidak menyetujui bahaya di dunia imajiner, dia mengguncang dirinya sendiri dengan ejekan. Menggelengkan kepalanya. Matanya menyipit. Dia bermeditasi dalam diam. Melihat bahwa Xiaoyan agak terbujuk, King Haoran menambahkan kesempatan. Mengenai apa dan Meng Chao. Kita dapat memikirkan cara lain untuk menemukan jenius tiada taraf yang akan pergi saat ini untuk membantu. Zenni dapat melakukannya. Di sini, petik 2. Zenni tidak secara langsung menasihati Xiaoyan ketika King Haoran telah membujuk Xiaoyan sebelumnya. Entah karena dia tidak ingin membujuk, atau karena dia tidak bisa memberitahu King Haoran. Dia juga tidak berpikir bahwa berat badannya lebih rendah dari King Haoran. Sebaliknya, karena akta darah, dia percaya bahwa jika dia membujuk Xiaoyan, Xiaoyan akan menyerah untuknya. Namun, dalam suasana di mana Xiaoyan menyerah, dia benar-benar tidak ingin memberi tekanan lebih pada Xiaoyan. Dia hanya berharap Xiaoyan bisa membuat keputusan sendiri setelah mendengar bujukan Hao King. Pria yang dia pilih tidak peduli keputusan apa yang dia buat. Dia menerimanya dan dia mendukungnya. Tiba-tiba saya mendengar bahwa King Haoran berkata bahwa dia dapat membantu Xiaoyan mendapatkan He Mengkao dan bertanya-tanya dengan heran. Bisakah saya melakukannya? Zenni sangat pintar sehingga dia segera bereaksi ketika dia sedang terburu-buru. Iblis. Maksudmu saudaraku Zenjian? Apakah dia akan pergi saat ini juga? Petik 2. Yah. Aku dengar dia akan masuk. King Haoran mengangguk. Juga. Dia adalah seorang jenius yang tiada taraf dalam keluarga. Keluarga itu dikembangkan oleh penerus ayahnya. Dengan kesempatan untuk mengalami pikiran seperti itu, keluarga secara alami tidak akan melepaskannya. Dan ada keluarga yang mendukungnya. Dia pergi masuk dan kembali benar-benar tidak banyak bahaya. Minta dia untuk membantu membawa beberapa dan Meng Chao keluar. Seharusnya tidak ada masalah. Zenni lega menyelesaikan masalah dengan Meng Chao. Xiaoyan dalam meditasi tertarik dengan percakapan antara King Haoran dan Zenni. Dan mau tidak mau bertanya. Saudaraku, apakah menurutmu hari-hari yang tiada taraf itulah yang membawa bahaya besar bagiku? Ya, karena para jenius tak tertandingi itulah aku menyarankanmu untuk tidak masuk. King Haoran menjawab dengan pasti. Di dunia fantasi, menghadapi stempel pembunuhan tanpa akhir dan bayang-bayang kematian kapan saja, mudah membuat orang kehilangan sifat mereka dan menjadi sangat adiktif. Selain itu, tujuan dari para jenius yang tak tertandingi itu adalah untuk mengalami. Tetapi karena mereka peduli tentang latar belakang kekuatan satu sama lain, mereka tidak mungkin mati. Jadi tidak mudah menemukan lawan yang kuat untuk dialami. Begitu Anda masuk, dengan kekuatan Anda, itu pasti akan menjadi target terbaik bagi para jenius tiada taraf itu. Mereka tidak perlu khawatir tentang Anda. Tetapi Anda harus khawatir tentang kekuatan di belakang mereka untuk kelangsungan hidup orang-orang Xiao. Sehingga mereka tidak dapat menggunakan kekuatan penuh mereka. Dan situasi ini benar-benar berbahaya. Jelas King Haoran. Siapa tahu, King Haoran tidak menjelaskannya seperti itu. Begitu dia menjelaskan,
Semangat juang Xiaoyan yang berdarah dan pantang menyerah di tulang Xiaoyan segera terangsang. Dan Xiangyan menyesapnya. Menekan gejolak di dalam hatinya. Xiaoyan bertanya dengan mata cerah. Saudaraku, Anda telah berulang kali menyebutkan kejeniusan tiada taraf. Saya ingin bertanya, sejauh mana mereka semua jenius? Atau jenius macam apa yang memenuhi syarat untuk disebut tak tertandingi? Jenius. Merasakan ambisi yang dikirim oleh Xiaoyan saat ini, King Haoran tidak bisa tidak menyesali penjelasannya barusan. Tetapi dia dengan cepat tenang. Alih-alih langsung menjawab pertanyaan Xiaoyan, dia malah mengajukan pertanyaan kepada Xiaoyan. Pembunuhan ini gua darah hanya dibuka sekali setiap 3000 tahun. Tapi sekarang tiba-tiba maju. Tahukah kamu kenapa? Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan kosong. Semua orang juga memandang King Haoran dengan bingung. Ya, itu adalah fantasi yang dibuka 3000 tahun yang lalu. Mengapa tiba-tiba maju? Melihat semua orang bingung melihat dirinya sendiri, King Haoran melanjutkan dengan mengatakan, sejarah membunuh gua darah tidak ada habisnya. Dikatakan bahwa itu dibangun oleh Dou Xian, dan saya tidak tahu seberapa benar atau salahnya. Tetapi aturan yang dibuka setiap 3000 tahun terus berlanjut hingga hari ini. Petik 2. Namun, ada pengecualian dalam tahun-tahun yang panjang. Setidaknya saya tahu bahwa hanya ada beberapa kali dibuka dalam waktu kurang dari 3000 tahun. Dalam hal ini, beberapa orang telah membuat statistik tentang situasi sebelumnya. Ilusi. Dan secara tak terduga menemukan yang sangat menarik. Fenomena adalah bahwa setiap kali ilusi dibuka terlebih dahulu, saat itu ada lebih dari 3 jenius tak tertandingi yang mempesona muncul. Petik 2. Jenius haus darah akan dibuka terlebih dahulu jika memiliki lebih dari 3 jenius pembunuh? Zenni bertanya dengan heran. Tidak bisakah benua besar memiliki 4 orang jenius yang tiada taranya? Oh, tidak peduli apakah itu kebetulan atau dugaan. Fakta selama ratusan ribu tahun menunjukkan bahwa kondisi pembukaan sebelumnya harus seperti ini. Oleh karena itu, beberapa orang mengatakan bahwa membunuh gua darah sebenarnya adalah tempat untuk para jenius tak tertandingi itu. Tempat untuk dihilangkan. Nyatanya, setiap kali Anda membuka gua darah pembunuh terlebih dahulu, selalu ada seorang jenius tak tertandingi yang diejek. Petik 2. Mengenai mengapa demikian, saya telah berkonsultasi dengan iblis yang pandai menebak tahu. Dan hasil dari tebakan ahli itu adalah bahwa untuk setiap kejeniusan mutlak, kemakmuran suatu ras dan bahkan pertarungan melawan kaisar polanya daratan telah berubah. Tetapi begitu ada terlalu banyak jenius tak tertandingi di era yang sama, itu pasti bukan keberuntungan daratan Douji, tapi bencana. Jadi Tiadao ditakdirkan untuk membuat beberapa jenius tak tertandingi menjadi trotoar tak tertandingi jenius Si. Jadi gua darah dibuka terlebih dahulu. Saudaraku, sekarang mengerti mengapa aku mencoba untuk mematahkan semangatmu, kan? Berbicara tentang ini, King Haoran sedikit terkejut. Saya sangat bersalah atas ahli ini. Karena segera setelah saya berkonsultasi dengan pertanyaan ini, dia meninggal karena kecelakaan. Saya tidak tahu apakah itu karena dia membocorkan rahasianya. Siapa tahu, pikiran Dou Immortal bukanlah sesuatu yang bisa kita deteksi oleh orang biasa. Petik 2. Kepada Xiao Haoran, pria senior, Xiao Yan dan yang lainnya menghela nafas. Tapi Xiao Yan segera memiliki pertanyaan. Karena ilusi dibuka terlebih dahulu untuk membunuh terlalu banyak jenius tiada taraf. Mengapa kekuatan besar masih mengirimkan jenius tak tertandingi yang mereka coba kembangkan? Yah, kamu bisa menanyakan ini pada Zenni. Dia lebih banyak bicara daripada aku. King Haoran rupanya belum keluar dari kesalahan ahli. Menggosok hidung dan pantatnya dengan pangkal hidungnya. Sangat sedih. Xiao Shao. Sebagai keluarga berkekuatan besar, kepentingan keluarga di atas segalanya. Meskipun kami menghargai kejeniusan tiada taraf dan juga berusaha untuk mengolahnya, mereka semua untuk kekuatan masa depan keluarga. Dalam menghadapi hal seperti itu kesempatan pelatihan yang sangat baik. Fokus dari keluarga atau kekuatan bukanlah keselamatan jenius tiada taraf yang dipertimbangkan. Tetapi fakta bahwa jenius tiada taraf tidak dapat benar-benar tumbuh. Kekuatan besar dan keluarga besar. Kata-kata, tak henti-hentinya. Dan,
Mengalah untuk mengalahkan raja. Lebih tepat untuk dijelaskan. Tetapi apakah Xiao orang tua itu sangat menyayangimu? Zenni, putri kaisar, tahu terlalu banyak tentang aturan tindakan keluarga kekuasaan besar. Dan bahkan dia hampir menjadi alat tawar-menawar di tangan ayahnya. Xiaoyan tiba-tiba mengerti bahwa jenius tak tertandingi yang lahir di keluarga yang kuat itu sangat sedih karena itu hanya alat keluarga. Melihat bahwa King Haoran telah pulih saat ini, dia bertanya, "Saudaraku, kejeniusan macam apa yang belum kamu ceritakan kepadaku? Anak laki-lakimu, aku tahu kamu ingin masuk dari perang yang telah kamu tunjukkan sebelumnya. Tampaknya tidak mudah untuk membujukmu. Jadi izinkan aku memberitahumu apa itu jenius yang menyebalkan." Dan kemudian beberapa jenius tak tertandingi diperkenalkan satu kali ini. Dan Anda membuat keputusan sendiri. King Haoran tersenyum pahit. Oke, Xiaoyan tiba-tiba merasa energik. King Haoran berdeham dan menyesap teh sebelum dia perlahan berkata, "Kami mengevaluasi apakah seorang jenius adalah jenius yang tiada taraf. Terutama berdasarkan kekuatan dan kinerja di puncak 4 bintang. Alasannya adalah bahwa di puncak 4 bintang, itu karena 4-5 bintang adalah rintangan besar. Rintangan dengan sedikit perbandingan. Rintangan besar lainnya 8-9 bintang. Petik 2. Karena itu, King Haoran menoleh ke Lesa Olong dan yang lainnya dan bertanya, "Beberapa dari Anda sudah dapat dikatakan sangat berbakat. Saya bertanya kepada Anda, jika Anda menentang Kaisar Petarung Bintang 5 di puncak Bintang 4, di awal apakah kamu yakin?" Tiba-tiba saya mendengar King Haoran bertanya seperti ini. Lesa Olong menunggu Anda untuk melihat saya dan melihat Anda. Dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Lesa Olong berkata, "Beberapa dari kami telah menjalin aliansi bisnis sejak pertama kali datang ke Doudi. Dan kami memiliki hubungan yang baik secara umum. Kami juga saling mengenal dengan baik. Selain pertempuran Xiao-Xiao, kami dapat bertahan hidup di awal pertempuran dengan bintang 5 karena pertahanan kita yang kuat. Jika kita tidak lari, kita tidak punya pilihan selain mati." Petik 2. Xiao Yao menyela saat ini. Orang tua itu juga merupakan generasi jenius di Dizu. Jika bukan karena tingkat keterampilan bertarungnya terlalu rendah. Jika orang tua itu menggunakan puncak bintang 4 untuk bermain melawan bintang 5 tahap awal, orang biasa mungkin bertengkar. Tetapi ketika menjadi lebih kuat, orang tua itu tidak lain adalah ejekan. Petik 2. Nona Zenni, bagaimana denganmu? Bisa dibilang kemampuan bertarungmu adalah yang terbaik. Bagaimana denganmu? King Haoran bertanya pada Zenni dengan penuh minat. Wajah cantik Zenni diam-diam memerah. Dan berkata dengan malu-malu, "Saya tidak memiliki banyak bakat dalam kultivasi. Dan saya berhasil menembus bintang 5 dengan sumber daya keluarga saya. Jika saya melakukan yang terbaik, saya akan melawan yang biasa. Di puncak 4 bintang di awal periode bintang 5. Dengan keuntungan besar dari keterampilan bertarung. Dijamin tidak terkalahkan. Tetapi tidak bisa dimenangkan." Petik 2. Xiaoyan terkejut dengan pertanyaan King Haoran dan jawaban semua orang. Di matanya, berurusan dengan tahap awal bintang 5 adalah hal yang mudah. Saya tidak menyangka bahwa tidak ada dari mereka yang bisa mengalahkan tahap awal bintang 5. Bahkan Zenni, yang memiliki keterampilan bertarung tingkat semu, tidak dapat melakukannya. Saya terkejut, bukan? Oh, saya tidak bisa melakukannya. Ketika saya berada di puncak 4 bintang, saya dikenal sebagai jenius pertama dari keluarga iblis darah. Meskipun keluarga iblis darah saya tidak lagi mulia, tapi itu masih memiliki beberapa dasar. Hanya dengan cara ini, saya tidak bisa mengalahkan bintang 5 awal. Saya hanya tidak terkalahkan. King Haoran tertawa dengan ejekan. Dan kemudian berkata dengan positif. Yang disebut jenius adalah bahwa di puncak bintang 4, Anda tidak terkalahkan melawan bintang 5 awal. Itu sudah menjadi super jenius. Bahkan lebih sulit untuk memenuhi syarat sebagai jenius yang tiada taranya. Tidak hanya untuk bisa melawan bintang tengah bintang 5. Tetapi juga untuk membunuh setidaknya rekor bintang 5 pertengahan. Wow, aku benar-benar jenius. Xiao Yao tertawa senang. King Muer berpura-pura sangat tidak puas dan berkata kepada Zenni, "Saudari Zenni, mengapa kamu begitu rendah hati? Kamu jelas jenius.
Semua orang tertawa dan suasana tiba-tiba menjadi sedikit lebih aktif. Kaisar Iblis. Menurut ini, apakah kita Xiao Yan seorang jenius yang tak tertandingi? Xiao Yao kemudian menanggapi ini, dan tiba-tiba bertanya dengan mata cerah. Tuan, jika Xiao Shao bukan jenius tiada taraf, maka tidak akan ada jenius tiada taraf di benua Doudi ini. Zenmi memandang Xiao Yan dengan pandangan sekilas dan berkata dengan bangga kepada Xiao Yao. Lalu menoleh ke King Haoran. Aku masih yang pertama aku tahu bahwa kejeniusan tiada taraf awalnya didefinisikan seperti ini. Dan aku telah belajar. Yah, Nona Zenmi sopan. Tetapi orang-orang kami selalu lebih mementingkan kekuatan. Dan bakat Anda dalam bisnis dan urusan dalam negeri tidak dijelaskan oleh kejeniusan tiada taraf. Saya membaca banyak orang di daratan Doudian. Anda adalah saya telah melihat paling berbakat di bidang ini. Belum lagi kamu juga sangat berbakat dalam kultivasi. King Haoran memuji Zenmi dan menoleh ke Xiao Yao lagi. Hah, semua orang dibuat bingung oleh King Haoran tiba-tiba. Hanya Zenmi yang mencibir. Hahaha. Dia adalah jenius tiada taraf di antara para jenius tiada taraf. Jenius paling mesum yang pernah saya lihat dalam kultivasi. King Haoran memberikan jawaban sambil tertawa lebar. Kata-kata King Haoran segera disetujui oleh semua orang. Dan Xiao Zhan adalah yang paling bersemangat. Kaisar Iblis benar. Hampir menyentuh hatiku. Xiao Yan tiba-tiba merasa malu dan bergumam. Lihat apa yang kamu katakan. Apakah aku memiliki kejeniusan seperti itu? Dia bahkan mengatakan bahwa aku tidak normal. Ketika datang ke metamorfosis Xiao Yan, atmosfer tiba-tiba menjadi aktif sepenuhnya. Xiao Zhan menonjol. Yah, Xiao Shao belum mengakui metamorfosisnya. Oke, mari kita bicara tentang tempat di mana dia bermetamorfosis. Apa yang harus dikatakan? Petik 2. Bagus. King Muer, Le Shaolong, Storm, Nan Erming, dan Ziying berteriak serempak. Nona, bicara dulu. Xiao Zhan berkata kepada Zenmi dengan penuh semangat.